Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman Islam serta walafiat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Salawat sering salam semua ucapkan kepada Allah wasabina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya adik-adik, baik? Alhamdulillah. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Juga sok dipimpin, Pak. Siap, berdoa mulai. Sebelum kita memasuki kepada materi pada pagi hari ini, kakak akan mengabsen terlebih dahulu. Laki-laki, Dirga hadir? Rehan hadir? Yunus hadir? Pari hadir? Auli hadir? Bella hadir? Esa? Sarah? Dania? Alhamdulillah, pada pagi hari ini masuk semua. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu kita pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang berjudul pada pagi hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam yang berjudul apa itu sejarah? Ada apa? Apa itu sejarah? Apa? Apa? Sok? Ada yang tahu? Yang keras apa? Kejadian yang terdahulu. Nah, jadi sejarah itu adalah kejadian yang terdahulu. Mengapa kita harus belajar sejarah? Pengen tahu? Alasan mengapa kita harus belajar sejarah? Perempuan? Kenapa kita harus belajar sejarah? Ada yang tahu? Perempuan? Alasan kita harus belajar sejarah yaitu agar kita tidak terhasut ataupun tidak percaya terhadap isu-isu opini terbaru. Sehingga bila mana kita telah mempelajari sejarah, kita mengetahui perjalanan suatu cerita, baik buruknya betul atau tidaknya satu cerita itu sesuai atau tidaknya dengan fakta dan nyatanya terdahulu, sehingga kita bisa memahami. Bila mana sejarah, kita tidak akan memahami suatu peristiwa ataupun isu-isu opini yang beredar sekarang yang tidak jelas dari mana sumbernya dan tidak jelas dasarnya. Bila mana kita belajar sejarah itu kita jelas dasarnya itu dari mana, alurnya itu seperti apa, paham? Bisa Pak kita kira. Nah, jadi peradaban Islam bangsa Arab. Sebelumnya Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan adalah agama. Maka kebudayaan yang ditimbulkan dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab sudah memiliki peradaban tersendiri. Nah, jadi sebelum adanya Islam, bangsa Arab sudah mempunyai peradaban sendiri.
peradaban bangsa Arab sebelum adanya Islam. Yang pertama ada sistem peribadatan masyarakat Quraisy, itu yang pertama. Yang kedua ada keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum adanya Islam. Yang ketiga keadaan geografis Jazirah Arab. Yang keempat itu ada sistem politik bangsa Arab. Yang kelima kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan yang terakhir adanya sistem kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, jadi dalam peradaban bangsa Arab sebelum adanya Islam, kita akan membahas sub dari keenam ini. Ada yang mau ditanyakan dari ini? Lanjut. Sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada permulaannya bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanafiyah atau agama Hanif yang benar dan lurus. Karena itu sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembaruan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi menyembah berhala yang dibawa oleh Umar bin Wahid al-Hafizah. Nah, jadi sebelum adanya Islam, bangsa Arab juga sudah mengikuti atau meyakini ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agamanya itu agama Hanafiyah. Selanjutnya di situ ada pusat yang dibawa oleh Umar bin Wahid al-Hafizah. Selanjutnya yaitu ada keadaan sosial dan budaya bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk kota dan penduduk gurun atau Badu. Penduduk kota bertempat tinggal mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah, seperti mengelola pertanian, dan telah mengenal tata cara perdagangan. Bahkan hubungan perdagangan mereka telah sampai ke luar negeri. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka telah memiliki peradaban cukup tinggi. Dan yang kedua yaitu masyarakat Baduy yang mata pencariannya beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar fase seperti Baib, dan di tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, jadi keadaan sosialnya itu waktu dulu bangsa Arab terbagi menjadi dua, yaitu ada yang di kota dan ada yang di gurun. Nah, keadaannya pun waktu dulu yang di kota itu sudah paham hubungan perdagangan, sampai hubungan perdagangan mereka itu sampai ke luar negeri, terkecuali bangsa Baduy. Dia mengelola tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Paham? Lanjut. Nah, keadaan geografis di Jazirah Arab. Jazirah Arab mempunyai luas 1 juta mil persegi atau sekitar 1.745.900 km. Yang mendiamnya mayoritas bangsa Arab, akan tetapi bangsa Arab juga mendiami daerah-daerah sekitar Jazirah. Tanah Arab kadang juga dinamai Pulau Mundur, karena merupakan suatu tanah memanjur yang kesuburannya agak kurang dan terdapat banyak gunung batu. Ada beberapa sungai yang mendiami wadi dan aliran yang tidak tetap dan lembah-lembah berair di musim hujan. Jazirah dari sisi etimologi asalnya dari bahasa Arab yang memiliki kepulauan. Arab dari sisi etimologi berasal dari kata Arabia yang berarti gurun pasir. Sebenarnya Arab bukanlah kepulauan, karena dilihat dari semua perbatasan dengan Laut Merah dan Gunung Sinai, sebelah selatan berbatasan Laut India, sebelah utara berbatasan dengan gurun atau padang pasir Irak, dan Laut India sebelah utara berbatasan dengan gurun pasir Irak dan Syria, dan di bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab atau Teluk Persia. Jadi
pun terasa sangat panas. Jadi di Jazirah Arab itu dia mempunyai geografi tersendiri. Jadi di Jazirah itu banyak gunung-gunung pasir dan gunung-gunung batu. Beda sama halnya geografis di negara kita. Kalau di negara kita masih ada gunung, hutan, ataupun sawah, ataupun peternakan dan lain-lain. Beda seperti halnya di Arab. Kalau di Arab itu tadi dijelaskan bahwa artinya itu adalah kepulauan ataupun gurun pasir. Gurun itu adalah gunung sebetulnya, gunung pasir. Makanya orang-orang Arab itu kulitnya itu berbeda dengan orang-orang kita. Karena cuaca di Arab itu lebih panas dibandingkan. Paham? Sampai sini paham? Nah, sistem politik bangsa Arab. Kondisi orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka hidup berkelompok-kelompok atau yang biasa disebut dengan kabilah atau suku. Karena di antara kalangan Arab terdapat banyak kelompok-kelompok, maka kemungkinan terjadinya peperangan ataupun permusuhan antara kelompok sangat riskan terjadi. Selain banyaknya kabilah-kabilah ini, salah satu penyebab seringnya muncul perpecahan di kalangan masyarakat Arab karena mereka sangat tinggi rasa fanatismenya terhadap kelompok masing-masing, sehingga pada nantinya jika ada di antara mereka yang bertikai, maka anggota yang lain akan terjun langsung membela atau menolong anggota kelompoknya tanpa melihat terlebih dahulu apakah anggota kabilahnya bersalah atau bukan. Nah, jadi waktu dulu sistem politik bangsa Arab itu berkelompok. Dia tidak memandang ketika mana temannya mempunyai suatu masalah ataupun berantem dengan kelompok yang lain dan temannya itu mau benar atau salah, mereka akan tetap membantu temannya itu. Kalau zaman sekarang itu bahasa sederhananya itu adalah menjaga solidaritas sama teman. Jadi solidaritas yang cukup tinggi sehingga sistem politik bangsa Arab berkelompoknya itu sangat kental dan rasa fanatiknya itu tinggi. Sama seperti di kita. Bila mana teman kita ditikam oleh orang lain, kita pasti akan membantu. Paham? Nah, kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Di zaman sebelum datangnya Islam disebut zaman jahiliyah yang memiliki arti zaman kebodohan. Akan tetapi jika dilihat dari satu sisi, penyebutan zaman jahiliyah kontradiksi dengan apa yang ada pada masyarakat Arab waktu itu. Bahkan masyarakat Arab sangat terkenal dengan kecerdasan dan menyusun sayur-sayur. Dikatakan jahiliyah bukan berarti karena masyarakat Arab pada waktu itu bodoh, tetapi salah satunya alasannya karena mereka memiliki moral yang sangat buruk. Jadi arti dari kata jahiliyah itu bukan sebetulnya orang-orang Arab itu bodoh. Kan ada kita itu zaman jahiliyah, pasti ada sekali yang pernah dengar zaman jahiliyah, dengar kan? Zaman jahiliyah. Nah, arti dari zaman jahiliyah itu bukan berarti bangsa Arab itu waktu dulu itu ada sepenuhnya bodoh, tetapi akan lebih tepatnya lagi mereka tidak memiliki moral yang cukup baik, mereka memiliki moral yang cukup buruk, sehingga datangnya Islam mereka alhamdulillah bisa mengubah moral-moral mereka. Paham sampai ini? Nah, selanjutnya ada sistem kepercayaan masyarakat Arab terhadap Islam. Bangsa Arab yang bermukim di Jazirah Arab dikenal sebagai bangsa jahiliyah, bukan semata-mata karena mereka tidak percaya adanya Tuhan, dan bukan juga karena mereka tidak menganut kepercayaan tertentu. Bahkan realitanya bangsa Arab adalah bangsa yang sudah berinteraksi dengan berbagai macam kepercayaan dan peradaban dan keberadaan agama yang ada di sekitar mereka itulah yang menjadi perantara bagi mereka untuk mengenal agama yang baru dibawa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah agama Islam. Nah, jadi sistem kepercayaan bangsa Arab yang bermukim di Jazirah itu mereka bukan tidak mempercayai adanya Tuhan dan bukan mereka tidak menganut
itu sebetulnya sebelum adanya Islam itu sudah ada yang tadi yang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama anak. Paham? Nah, jadi kesimpulan tadi materi yang disampaikan oleh kakak yang dari awal sampai akhir. Nah, dari semua pembahasan di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem politik bangsa Arab sebelum datang Islam seperti hukum rimba. Siapa yang paling kuat maka dialah yang akan berkuasa. Dan yang kedua, dari sisi ekonomi bangsa Arab sebagian besar mata pencariannya adalah berdagang. Dan yang ketiga, sebelum datangnya agama Islam, bangsa Arab sudah mempunyai beberapa agama kepercayaan yang merupakan agama wajar dari dunia luar. Dan yang terakhir, bangsa Arab adalah bangsa yang kental dengan budaya dan salah satu yang paling mencolok adalah kebiawan mereka dalam menyusun sayur. Nah, dari materi pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak? Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan